melanjutkan materi kita yang kemarin, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, dengan tema hari ini adab-adab dalam menjalankan atau melaksanakan ketaatannya. Adab-adab dalam melaksanakan ketaatan. Kemarin kita sudah menjelaskan karya Imam Al-Ghazali ini terbagi menjadi 3 bab. Bab pertama itu menjalankan ketaatan atau fi'lut ta'ah kemarin. Bab kedua itu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat baik yang zahir atau baik yang batin. Bab yang ketiga itu hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Kemarin untuk yang tarkul ma'asi sudah kita jelaskan, sudah kita baca. Karena kemarin tarkul ma'asi itu lebih sulit, lebih susah tantangannya daripada fi'lut ta'ah, mengerjakan amal-amal perbuatan yang baik. Makanya kemarin tarkul ma'asi itu, meninggalkan maksiat itu pahalanya lebih besar daripada fi'lut ta'ah, mengerjakan ketaatan. Bila kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu adab-adab dalam melaksanakan ketaatan. Adab-adab dalam melaksanakan ketaatan. Nanti Imam Al-Ghazali ini dalam bab ini menjelaskan atau mengajarkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di mana adab-adab yang harus kita lakukan. Di awalnya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa perintah Allah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yang fardu, yang kedua yang sunnah atau fardu dan nawafil. Yang wajib dan yang sunnah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengibaratkan yang wajib itu kalau seandainya kita berdagang seperti modal. Sedangkan yang sunnah itu, kalau berdagang seperti untung. Itu gambarannya yang dikasih oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kalau seandainya kita berdagang kan, yang pastinya tujuannya dapat untung. Jadi, dan juga kita kalau seandainya berdagang, nggak mungkin mau rugi. Kalau seandainya kita berdagang, kalau seandainya modalnya nggak balik, berarti rugi. Nah, gitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya kita tidak mengerjakan yang fardu, berarti kita rugi. Dan yang kelebihannya itu yang sunnah. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengeluarkan seperti ini. Kalau seandainya kita berdagang, kalau seandainya nggak balik modal, pasti kita mikir, kenapa kita nggak balik modal. Kalau seandainya kita berdagang nggak untung, kita lagi kenapa nggak untung? Apa faktor-faktornya kita berdagang nggak untung, nggak balik modal. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya kita itu meninggalkan perbuatan yang fardu, pasti ada faktor-faktor. Itu juga yang sunnah. Jadi kita harus mikir, kalau berdagang kan kita pasti kalau seandainya kita nggak rugi, apa yang salah gitu kan? Apa manajemen yang salah atau mungkin karyawan yang nggak jujur gitu kan? Kita bakal cari tahu kenapa nggak untung, kenapa modalnya nggak balik. Nah, kita juga harus pikir dalam kehidupan kita, kalau seandainya kita meninggalkan yang wajib atau tidak mengerjakan yang sunnah, kita juga harus introspeksi apa masalahnya pada diri kita.
Bisa jadi yang kemarin itu perbuatan maksiat itu bisa jadi menghalangkan untuk berbuat baik. Itu menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan manusia itu ya. Dan yang wajib dan yang sunnah. Itu maksud Imam Al-Ghazali bahwa dia mengibaratkan antara yang wajib dengan modal dan yang sunnah dengan untung. Silakan, maksudnya itu dia katanya kalau seandainya nggak mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang wajib, silakan gelisah. Kenapa kita nggak mengerjakan yang wajib? Pasti ada masalahnya. Nggak mengerjakan yang sunnah pasti ada masalahnya pada diri kita sendiri. Mungkin karena terlalu banyak dosa kan, dosa yang tarkul ma'asi tadi yang kemarin. So, kalau seandainya kita sakit perut nggak seandainya kan, pasti ada faktor-faktor yang membuat kita sakit perut. So, jadi makan geprek terlalu pedas kan bikin sakit perut. Nah begitu juga yang sunnah tadi itu kalau seandainya kita tinggalkan, ada masalah yang sebelumnya. Karena bikin malas deh kalau seandainya kita nggak melaksanakan wajib tuh bikin maksiat itu bikin jadi malas untuk taat. Jadi kita harus cari solusi ya. Kalau seandainya kita sakit, datangnya ke dokter. Itu juga kalau seandainya kita nggak pernah mengerjakan yang wajib, yang sunnah jarang, nah kita harus cari apa obatnya itu. Itu juga hal-hal yang agama, dan yang dunia aja kita pasti cari cara untuk sehat. Nah yang ini juga kita harus cari caranya supaya sehat. Kemudian Imam Al-Ghazali mulai dari bangun tidur. Yang pertama itu babnya adab-adab ketika bangun dari tidur. Adab-adab bangun dari tidur. Kata Imam Al-Ghazali, hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur itu sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Dan yang kita ucap setelah bangun tidur yang pertama kali itu, hati dan lidah kita mengingat Allah. Itu harus pertama kali. Harus zikrullah katanya. Jika kita bangun itu, mulaikan dengan zikrullah. Baik lidah maupun hati. Kalau lidah mungkin membaca doa ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita kembali. Kemudian setelah bangun mungkin kita langsung ke kamar mandi, masuk tandas. Masuk kamar mandi, adabnya gimana? Masuk dengan kamar mandi itu dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kemudian membaca doa bismillah ya'udzubillah minarrijsi wan najasi al-khabisil muhbisi asyaitonir rajim. Doa masuk kamar mandi. Dan kalau keluar baca doa lagi, ghufranakal hamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa abqa ala ma yanfa'uni. Kalau seandainya keluar kamar mandi. Adabnya itu cuman masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan juga adabnya itu di dalam kamar mandi harus pakai sendal, jangan nggak pakai sendal. Kalau bisa pakai penutup kepala. Ini kayaknya ini kan kitab zaman dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang tuh harus pakai penutup kepala apa enggak. Kalau kaki kan pakai sendal kan biar nggak kenanya najis kan bisa. Kalau pakai penutup kepala itu biar nggak
setan gitu ya. Makanya tadi kan doanya dengan nama Allah aku berlindung dengan Allah daripada kotoran najis yang keji, yang jahat. Dan berlindung daripada setan yang terkutuk. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ini kan maksudnya tuh gambarannya masih pagi kan? Masih pagi sebelum berangkat sholat subuh. Pakai pakaian itu katanya niatkan untuk menutup aurat. Nah, kalau seandainya niat kita itu kan bagus pasti berpahala. Sama kayak makan. Kalau makan kan kalau kita niatkan untuk menguatkan badan untuk sholat, jadi makannya dapat pahala gitu. Itu juga Itu juga kalau pakai pakaian kita niatkan untuk menutup aurat, jadi kita pakai pakaian itu dapat pahala. Karena kan dalam agama itu kan al-umuru bimaqasid. Ya. Perbuatan kita itu tergantung nih niat. Kalau niatnya kita baik maka jadi baik. Kemudian setelah kita mandi mungkin kita pakai pakaian mungkin wudu untuk mengerjakan sholat subuh. Untuk mengerjakan sholat subuh. Sebelum berwudu itu adab-adabnya untuk bersiwak. Bersiwak itu ya, tahu nggak bersiwaknya? Bersiwak mungkin kalau sekarang itu sikat gigi kayaknya ya. Soalnya kalau bersiwak kan tak mungkin bau mulut nih hilang, masih. Beda pada zaman dulu mungkin kan. Zaman dulu kan mungkin mereka nggak makan sambal, nggak makan terasi kan. Jadi bersiwak aja mungkin pakai bersiwak aja mungkin udah bisa itu kan. Kalau kita sekarang kan kalau bersiwak aja mungkin nggak hilang bau mulutnya gitu kan. Harus pakai sikat gigi. Nah, kalau keturunan Nabi itu Habib istilahnya kan. Bersiwaknya itu cuma sebelum sholat. Gitu kan. Kalau sana nggak sikat gigi, cuma bersiwak, pas bangun tidur tuh nggak mungkin juga hilang bau mulutnya itu. Harus bersiwak. Nah, bersiwak ini juga adab-adab ketika sebelum berwudu atau setelah bangun dari tidur tadi. Karena apa katanya? Bersiwak itu mutahharatun lil fami. Bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keridhaan Tuhan dan membencikan bagi syaitan. Mutahharatun lil fami. Untuk mensucikan mulut itu kan menghilangkan bau mulut ini. Kenapa? Karena dalam hadisnya dijelaskan kelebihan keutamaan bersiwak itu sholatun bisiwakin abdolu min sab'ina sholatan bisiwakin. Sholat dengan bersiwak itu lebih abdol daripada 70 sholat tanpa bersiwak. Atau sikat gigi lah istilahnya itu ya. Kalau zaman sekarang. Karena nggak semua orang pakai siwak. Karena Nabi itu suka bersiwak. Dalam hadis yang lain Nabi juga pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin fi kulli shalah." Jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku akan perintahkan untuk bersiwak. Kemudian hendaklah engkau, kata Imam Al-Ghazali, untuk menghadap kiblat ketika berwudu. Nah, termasuk juga berwudu itu menghadap kiblat. Itu adab ketika kita berwudu. Jangan membelakangi kiblat. Berwudu, kemudian sebelum berwudu itu kan disunahkan berkumur-kumur, memas air dalam hidung, gitu kan. Itu kan ada doanya ya. Kalau doa berkumur itu kan ketika kita berkumur sunahkan sebelum wudu, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kemudian ada juga memasuk air ke dalam hidung, itu juga sunah-sunah sebelum berwudu atau adab-adab sebelum berwudu. Nah, itu semua ada doanya ya. Kayaknya kita enggak usah dibaca ya. Dan juga nggak hafal kan, nanti kan kalau sekali baca kan. Bismillah aja Ustaz. Bismillah aja.
Nah setelah itu baru kita membasuh muka. Cuma uduk biasanya ya. Kan setiap anggota tubuh itu ada doa di tangan kanan gitu kan nanti. Oh tangan kiri, ketika masuk tangan kiri juga ada doanya. Sunnah ya, tadi kan wajib dan sunnah gitu kan. Kemudian membasuh apa? Kepala. Nanti terlepas di perbedaan pandangan ya. Soalnya kalau kita bicara hukum nanti ada perbedaan pandangan tergantung dengan cara masing-masing ya. Jadi kita nggak usah bahas hukumnya. Kemudian membasuh apa ini? Cukup itu sunnah. Kemudian membasuh kaki kanan juga ada doa, kaki kiri juga ada doa. Kemudian setelah berwudu itu membaca doa asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ini hafal kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, maksudnya itu kan kadang orang tuh beda-beda doanya kan, tergantung masing-masing. Juga sambil menghadap kiblat. Kemudian ada yang dimakruhkan ketika berwudu. Termasuk yang dimakruhkan yang pertama itu apa? Mengelap ya. Kan kita berwudu, habis itu airnya yang di muka tuh kita lap apa? Kita lap ya. Nah, kita itu makruh katanya. Bercakap-cakap itu juga makruh ketika berwudu. Kemudian berwudu itu dimakruhkan berwudu dengan air yang musammas. Air musammas itu air yang panas itu ya. Yang panas, tapi panas itu kena matahari gitu kan. Kemudian disunahkan berwudu itu 3 kali. Kita membasuh anggota tubuh itu 3 kali. Itu sunnah. Kalau basuhan pertama itu kalau secara hukum ya, basuhan pertama wajib, basuhan ketiga itu sunnah. Nah, jangan sampai lebih dari 3 kali. Nah, lebih dari 3 kali itu yang hukumnya makruh, kan? Pertama wajib, 2 dan 3 itu sunnah, lebih dari 3 kali jadi makruh. Itu kalau Kemudian ada pada ketika mandi, pertama nih, yang wajib mandi itu niat. Kemudian menghilangkan najis dari badan. Kemudian meratakan anggota tubuh. Kemudian ada pada pergi ke masjid. Ini masih subuh ya, masih subuh. Pergi masjidnya itu katanya, pergi ke masjid itu tidak boleh dalam keadaan tergesa-gesa dengan santai. Kemudian membaca doa, Allahumma bihaqqi sa'ilin alaika wa bihaqqi raghibin ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika. Ini doanya panjang ya. Kemudian adab-adab masuk ke dalam masjid. Ini sama ya. Masuk masjid itu didahulukan pakai kaki kanan. Dengan membaca doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli zunubi wa ftahli abwaaba rahmatika. Kemudian masuk masjid itu didahulukan dengan sholat tahiyatul masjid. Jangan langsung duduk. Andainya kita masuk dalam masjid itu sudah dalam keadaan sudah azan, maka langsung sholat qobliyah. Jadi niat sholat qobliyah sama tahiyatul masjidnya gabung. Jadi nggak perlu sholat tahiyat 2 rakaat, nanti qobliyah lagi jadi 2 kali. Sekali aja. Qobliyah itu sudah masuk dalam tahiyat.
Kemudian di sini Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita tentang orang azan. Ketika orang azan itu jawab dengan sebagaimana jawaban azan. Kalau hayyal shalah, hayyal falah itu doa apa? Doanya jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kalau seandainya as-shalatu khairum minan naum, shadaqta wa barakta wa ana ala zalika minasyahidin. Nah, kalau selain itu, kalau Allah Akbar jawabnya Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, jawabnya asyhadu alla ilaha illallah. Ini kayaknya gampang ya. Begitu juga kok qomat, jawab juga dengan sebagaimana ucapan kok qomat. Nah, gimana kalau seandainya kita sedang sholat tahiyat, tapi orang sedang azan? Wajib gak jawab azannya? Sholat dulu, nanti setelah sholat baru azannya dijawab. Itu juga kalau seandainya kita di kamar mandi, orang sedang azan. Nah, di kamar mandi kan jangan dijawab azan. Setelah keluar kamar mandi baru azannya dijawab. Nah, adabnya gitu katanya. Kemudian setelah azan kita itu disunahkan duduk sambil berdoa, berzikir dan tafakur. Ya sebagaimana biasanya ya. Adab-adab setelah terbit matahari sampai ke waktu tergelincir matahari. Kemudian pagi itu katanya Imam Al-Ghazali disunahkan untuk sholat duha kalau seandainya sudah masuk waktu sholat duha. Ini semuanya sunnah ya, nggak ada. Kalau sholat subuhnya wajib, nanti sholat duhanya sunnah. Ini juga harus dikerjakan. Nah, setelah dari waktu duha sampai waktu zuhur itu kita mengisikan kegiatan masing-masing. Bagi yang menuntut ilmu. Bagi yang ibu rumah tangga, tangga. Bagi yang mencari nafkah. Nah, dan itu juga termasuk ibadah katanya. Semuanya itu ibadah. Kemudian sebelum zuhurnya itu disunahkan untuk tidur qailulah. Kemudian berangkat sholat zuhur lagi, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Habis itu habis asarnya aktivitas lagi, kemudian sholat asar. Qobliyah tanpa ba'diyah. Kemudian masuk waktu maghrib. Kalau seandainya masuk waktu maghrib, itu sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib itu sunnahnya apa? Sholat ba'diyah maghrib, kemudian antara maghrib dan isya itu ada waktu sholat awwabin. Sholat awwabin itu yang 2 rakaat. Ini semuanya udah tahu kan ya Bu ya? Sholat awwabin. Sholat awwabin ya 2 rakaat antara maghrib dan isya. Dengar. Ya udah selesai. Oh ya. Nah itu ya. Sholat awwabin itu namanya. Nah setelah sholat isya ada lagi sholat witir. Sholat witir tahu ya Bu ya? Ini yang sholat awwabin itu cuma di antara maghrib dan isya ya Ustaz? Ya. 4 rakaat, 2. Nah, karena udah malam pastinya kita ada tidur. Dia adab tidur ngarah ke badannya ditentangkan ke kanan. Kan sebelum tidur itu dalam keadaan
berwudu. Dan diniatkan tidur itu untuk bangun tengah malam dalam keadaan bertaubat. Cuman itu ya katanya. Tadi itu saya cuma meningkatkan ya, perbuatan itu udah sering kita lakukan kan, jadi nggak sulit. Ya, Hal nggak sehari-hari. maksudnya nggak terlalu, maksudnya itu semuanya itu mudah untuk dilakukan. Yang sunnah-sunnahnya itu mudah, dari mulai bangun tidur tuh mudah. Tapi kok yang nggak dikerjakan susah? Gimana supaya wajib mengerjakan Ustaz? Apa? Kan kalau Ustaz kan mudah ya, tapi nyatanya ya nggak dikerjakan. Nah itu Berarti ada yang ada yang salah. salah. Jadi materi-materi yang melaksanakan adab-adab dalam melaksanakan ketaatan itu ya seperti yang kita lakukan. Tapi itu bukan mudah, lebih daripada tarkul ma'asi itu lebih gampang. Ya bangun subuh semuanya apalagi yang mengerjakan yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib itu sudah kita kerjakan semuanya. Kemudian di bukunya ini dijelaskan adab-adab menjadi imam. Kayaknya ini nggak perlu karena diimamkan laki-laki. Adab-adab pada hari Jumat juga laki-laki. Kemudian adab-adab ketika berpuasa. Adab-adab puasa. Puasanya itu Imam Al-Ghazali cuma menjelaskan bahwa sebaiknya kita tuh berpuasa di hari-hari yang disunahkan berpuasa seperti hari Arafah, nanti 9 Zulhijjah itu puasa. Hari Asyura 10 Muharram. Kemudian hari Tasu'a 9 Muharram. Kemudian 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Ini sudah Zulhijjah ya? Kemudian juga disunahkan berpuasa pada awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan. Iya, pas itu nanti akhir bulan menghemat. Akhir bulan Zulhijjah loh. Dan juga puasa Senin Kamis. Ya, itu sama. Artinya kalau seandainya kita sudah melakukan amal perbuatan ini, nanti kita sudah dapat mulai hidayahnya baru mulai nampak. Kalau seandainya kita rutin. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan. Yang pastinya meninggalkan maksiat yang telah kita sebutkan minggu belakang kemarin. Yang kata Imam Al-Ghazali, manusia itu bisa dipandang dari sudut agamanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, manusia itu bisa lihat dari sudut pandang agamanya, yaitu orang yang salim namanya. Tingkatan salim. Tingkatan salim ini kata Imam Al-Ghazali yaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Ini namanya ini tingkatan pertama. Kemudian tingkatan kedua itu orang yang beruntung, yaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat dan menambah pula dengan membuat macam-macam ketaatan. Kemudian yang ketiga ini orang yang rugi, yaitu orang yang meninggalkan yang fardu dan berbuat maksiat. Ini cuma sampai ke sini ya, Bu. Ya, Jadi nggak saya sebutkan panjang-panjang karena semuanya udah tahu seperti ini. ya. Mulai dari pagi sampai bangun. Mana yang sunnah, mana yang wajib, hanya udah tahu. Jadi tentang adab mendengarkan azan tadi kan menjawab. Kalau di kamar mandi itu nanti nunggu selesai baru jawab. Nah itu gimana kalau refleks Kak? Jadi kadang kita di kamar mandi itu kalau dengar adzan kan otomatis dalam hati kan mesti ikut menyimak terus ikut mengulangi. Terus belum lagi kalau di kamar mandi itu kadang kita refleks mengucapkan
kalimat thayyibah yang harusnya nggak boleh diucapkan kamar Iya. mandi. Misalnya nih tiba-tiba si bocil ini tahu-tahu udah mainan air di keran di kamar mandi. Kan otomatis kita ngomong ya Allah, astagfirullah gitu. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu kadang refleks terucap di kamar mandi. Nah itu terus bagaimana kalau seperti itu? Ya kayaknya itu ya, apa namanya? Ya nggak apa, apa ya istilahnya? Eh, ng- nggak nggak apa-apa ya. Karena kita juga itu kan, apa istilahnya? Yang nggak sengaja tadi itu kan. Sedikit ringkasan ya, bahwa kalau perkara-perkara perintah Allah yang wajib itu jika diumpamakan berdagang itu seperti modal, kalau sunnah itu seperti, kalau sunnah itu dikerjakan kita seperti untung. Tapi kalau mengerjakan yang wajib aja cuma balik modal gitu ya Ustaz ya. Terus tadi kata Ustadz juga kalau misalnya kita tidak melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah, berarti kita perlu introspeksi, perlu merasa gelisah kenapa kok kita tidak melaksanakan yang wajib atau yang sunnah, berarti ada yang salah dengan diri kita, apakah mungkin masih melakukan kemaksiatan misalnya. Demikian ibu-ibu kajian dari Ustadz Asmi. Kemarin kita udah membahas, jadi untuk mendapatkan hidayah Allah, untuk menuju hidayah Allah itu yang pertama kita harus ini ya, menjalankan ketaatan, yang kedua meninggalkan maksiat, yang ketiga belum ya Ustadz ya, PR meninggalkan. Semoga kita semua bisa melaksanakan ketaatan-ketaatannya dan menjauhi maksiat yang dilarang Allah.